Hai Minasang, kita akan bahas kesusastraan zaman Jodai atau Jodai Bungaku. Ini sekitar 645 hingga tahun 793. Nah, berlangsung sejak zaman Yamato, Nara, dan berakhir ketika ibu kota pemerintahan pindah ke Heian pada tahun 794. Nah, untuk Jodai Bungaku ini diawali oleh bentuk kesusastraan lisan atau Koso Bungaku yang biasanya medianya dari mulut ke mulut. Nah, Koso Bungaku ini terbentuk melalui upacara magis yang terdiri dari tindakan dan bahasa. Nah, bahasa yang dipakai pada upacara tersebut itu adalah bahasa khusus yang dikenal dengan Hareno Kotoba. Nah, seperti apa sih ciri-ciri Jodai Bungaku? Jodai Bungaku itu didominasi oleh tadi saya katakan didominasi oleh tradisi lisan. Ciri-cirinya adalah berfokus pada rakyat, ya kan? Dan ceritanya juga karena disampaikan dari mulut ke mulut, maka ceritanya tidak stabil dan berubah-ubah. Oke, Minasang, kesusastraan Joda ini sebetulnya terbagi dua periode. Pertama diawali dengan Koso Bungaku atau kesusastraan tradisi lisan. Nah, kemudian periode berikutnya adalah beralih menjadi kesusastraan tertulis atau dikenal dengan Kisai Bungaku. Ini terjadi pada masa Jepang berada di bawah kekuasaan dinasti Yamato. Pada saat itu, Jepang menjalin hubungan dengan Cina dengan mengirimkan kaum intelektualnya ke Cina terbagi dalam dua periode. Pertama adalah pengiriman pada masa dinasti Sui yang dikenal dengan Kenjuishi dan pengiriman pada masa dinasti Tang yang dikenal dengan Kentoshi. Nah, pengiriman ini tujuannya adalah untuk mengimpor budaya-budaya Cina seperti tulisan kanji dan juga Konfusianisme, salah satu ajaran yang ada di Cina. Nanti kita akan bahas tentang Konfusianisme selanjutnya. Nah, dengan adanya tulisan kanji di Jepang, maka bentuk kesusastraan lisan itu pun digantikan menjadi kesusastraan tulis yang tadi kita katakan sebagai Kisai Bungaku. Nah, dengan begitu, maka semua kisah yang berasal dari Koso Bungaku atau tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, seperti nanti kita akan bahas Shinwa, Densetsu, dan Setsuwa, itu mulai dikumpulkan, dituliskan, dan akhirnya muncullah karya-karya sastra Jepang yang paling tua atau klasik. Karya sastra Jepang tersebut diantaranya adalah ada Kojiki, itu tahun 712, kemudian ada Nihon Shoki, 720 Kaifuso, 751, kemudian ada Mayonshu Fudoki Norito. Nah, ini Norito itu berlangsung terus diproduksi hingga zaman Heian. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu ya, Minasang. Nah, antara Kojiki dan Nihon Shoki ini dikelompokkan ke dalam Kodensho atau cerita turun-temurun. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Kodensho atau cerita turun-temurun. Yang dikelompokkan ke dalam Kodensho di sini ada Shinwa, ada Densetsu, dan Setsuwa. Nah, untuk Shinwa itu dikatakan bahwa Shin dari kata Tuhan dan Wa itu cerita. Jadi kita bisa tahu Shinwa merupakan cerita yang memusatkan pada dewa. Kemudian mengenai asal mula terjadinya alam semesta, manusia dan kebudayaan. Tentunya di sini kebudayaan Jepang. Kemudian Shinwa itu juga bersifat imajinasi dan kepercayaan terhadap para dewa. Jadi fokusnya adalah mengenai cerita-cerita dewa secara hierarki digambarkan. Saya akan berikan contoh nanti lewat video ya. Kemudian juga di sini ada Densetsu. Densetsu adalah cerita legenda. Nah, isi Densetsu ini bersifat sejarah atau Rekisi Teki. Kemudian juga sosial, Ningen Teki. Nah, isi ceritanya lebih terpusat pada pahlawan-pahlawan yang diidolakan.
seperti itu. Ciri-ciri densetsu itu kita tidak tahu siapa pencetus cerita ini, anonim, maaf. Kemudian memiliki kenyataan yang kuat dan berhubungan dengan tempat dan periode tertentu. Misalnya kalau di Indonesia misalnya ada Tangkuban Perahu berarti ada tempatnya di Bandung misalnya. Nah, sama nanti juga di Jepang seperti itu. Kemudian dilihat dari tokohnya biasanya terdiri dari orang yang terkenal dalam sejarah. Contohnya adalah cerita mengenai Ninmu Tenno atau Kaisar Jepang ya. Eh Ceritanya memang bukan kenyataan, tapi biasanya latar belakangnya itu mengangkat cerita sejarah yang dibumbui secara fiksi, mengenai pengalaman seseorang, seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah setsua, mengenai cerita dongeng. Nah, karena dia dongeng, bedanya dengan densetsu adalah cerita setsua itu lebih berpusat pada orang biasa ya Shoming ya. Tokohnya juga tidak hanya manusia, tapi bisa juga binatang, bahkan juga tumbuhan. Ciri-cirinya, cerita di sini tidak terfokus pada dewa saja, tapi juga bisa orang dewasa. Bahkan tokoh dewanya pun biasanya yang muncul adalah dewa-dewa yang tidak diagungkan. Isi ceritanya bisa bersifat kenyataan atau surrealis. Di sini saya akan menjelaskan dulu Kojiki dan Nihon Shoki sebagai karya yang paling klasik. Nah, Kojiki, ko-nya itu lama atau tua. Jadi, Kojiki adalah catatan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kuno. Ditulis tahun 712 oleh Ono Yasumaro. Dan dinarasikan atau mungkin diceritakan oleh Hiedano Are yang bertindak sebagai Kataribe. Kataribe itu orang yang bercerita gitu ya. Nah, kemudian Nihon Shoki ini merupakan catatan Jepang. Ditulis tahun 720 atas perintah Pangeran Tonari. Antara Kojiki dan Nihon Shoki sebetulnya ada persamaannya, yaitu kedua-duanya disebut sebagai mitologi Kiki. Sama-sama menceritakan penciptaan alam semesta, terbentuknya daratan, lahirnya dewa, terjadinya negara Jepang, dan keagungan keluarga kaisar. Namun sebetulnya juga ada loh perbedaannya. Untuk Nihon Shoki, penulisannya menggunakan huruf kanji dan bersifat objektif karena dia lebih menceritakan tentang tempat-tempat ya yang dikaitkan dengan kisah-kisah dewa-dewa. Nah, tapi juga di Nihon Shoki ini juga menceritakan sejarah hubungan antara Jepang, kemudian Korea dan Cina. Nah, kemudian untuk, isinya juga banyak sekali dipengaruhi oleh pemikiran, Cina atau Tionghoa seperti, ajaran Konfusianisme. Namun kalau Kojiki itu cenderung lebih bersifat subjektif dan juga banyak sekali isinya dipengaruhi oleh pemikiran bangsa Jepang yang ada hubungannya dengan agama Shinto, ya. Nah, dan juga karena dia sifatnya lebih ke imajinasi, banyak cerita-cerita ini, maka, eee, isinya itu lebih bersifat kesusastraan, seperti itu. Nah, untuk, karya klasik lainnya akan saya jelaskan di, slide berikutnya ya.